Perkenalkan, nama saya Desi Elvina Putri Pelo dengan NIM 2306040065. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 tentang hak dan kewajiban warga negara. Materi dimulai dari pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dimulai dari pengertian warga negara. Konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia sendiri, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda. Selain itu, istilah Staatsburger dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah Orderdan. Menurut Sueto Prawiro, istilah Orderdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feudal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari Orderdan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman-zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena sudah membahas tentang pengertian dari warga negara, sekarang kita akan membahas tentang pengertian hak warga negara. Berikut adalah pengertian hak warga negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Setelah mengetahui apa itu pengertian hak warga negara, kemudian kita akan membahas tentang pengertian kewajiban warga negara. Berikut pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Yang kedua, menurut Sri Janti, kewajiban pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban itu berarti apapun itu jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa alasan apapun. Setelah pengertian hak dan kewajiban, materi berikutnya akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, konsep hak warga negara. Sebagai unsur normatif yang menjaga harkat dan martabat seseorang, adapun berikut adalah contoh hak-hak yang diperoleh manusia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Keempat, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang kelima, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Yang keenam, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Yang ketujuh, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia, dan masih banyak hak-hak warga negara lainnya. Adapun konsep hak warga negara menurut Undang-Undang tahun 1945, yaitu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan terdapat pada pasal 28A.
Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang terdapat pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, iptek, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, terdapat pada pasal 28C ayat yang pertama. Yang kedua, materi kedua tentang konsep dari kewajiban warga negara. Konsep mengenai kewajiban warga negara adalah merupakan suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka seseorang tidak akan memperoleh haknya. Sebaliknya, mendapatkan sanksi. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara yaitu 1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang keenam, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, wajib mengikuti pendidikan dasar, serta masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam membahas materi tentang konsep hak warga negara menurut undang-undang, materi selanjutnya tentang kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, terdapat pada pasal 28J ayat 1, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan materi tentang pertemuan ke-6, hak dan kewajiban warga negara. Sekian dan terima kasih.